Ngobrolin F1 ya di Turning Point Podcast. Odading Mang Oleh, bukan Oscar Piastri semakin tertekan pemirsa karena lawan di belakangnya semakin mendekati dirinya. Persaingan semakin ketat, Max Verstappen menempel Oscar Piastri dengan 40 poin. Norris gak usah diajak. Ya emang P2 dia guys, semakin dekat juga dia, semakin dekat ya. Welcome to Turning Point episode berapa? 16, 17, 16. 18 sih. 18 sesuai 18, race-nya. Ya. Udah legal. 18 atau 19 ya? 19, 20, 21. Iya, 18. Ya pokoknya sesuai 19. Ya pokoknya 17 udah lewat. Ya itulah pokoknya guys. Oke. Ya. Jangan lupa like, comment, subscribe di F1 Speed. Kita lagi pada sakit nih teman-teman. Mungkin lagi musimnya sakit ya. Musim asli emang. And ya pada oho. Kita gak terlalu panjang-panjang seperti biasa karena lagi masih capek ya karena akibat kemarin tuh subuh teman-teman ya. Apalagi Meksiko besok jam 3 juga balapannya. Jam 3. Emang seri Amerika tidak menguntungkan buat kita yang tinggal di Asia ya, terutama di Indo. Yep. Jadi gimana lagi? Oke. Amerika Grand Prix kemarin menurut gua tidak sesuai ekspektasi. Kayaknya semenjak Zandvoort itu setelah selesai dari summer break ya, Zandvoort sekarang di Zandvoort tuh Piastri yang menang masih, and then Baku Piastrinya terangkat, hilang. Yap. and then Singapura Piastri P4, kemarin Piastri P5, besok Piastri P6 gue ketawa sih. Jadi ya yang mau gue highlight itu ada apa dengan McLaren? Mungkin McLaren aja deh, bukan Piastri. Emang ada apa dengan Piastri tapi mungkin lebih ke McLaren kali ya. McLaren sih. Ya, karena Red Bull Max sih terutama tiba-tiba ya mungkin setelah Max era tiba-tiba kenceng. Yuki juga oke, better lah gitu kan daripada season sebelum Max gitu. Jadi kira-kira kenapa? Skor dulu kali ya, skor dulu. Skor dulu Resela. Dari gua ya standar race F1 lah ya, 7,5 lah, 7,5 mentok, 7,5. Karena kemarin ya basically nggak ada apa-apa. Overtake ya oke lah, Lando sama Leclerc cukup sempet oke di depan. Sepanjang balapan. Sisanya oke lah. 7,5 ya mungkin 8 kalau misalnya kita mau nambahin dikit, tapi buat gua 7,5. Nopal, singkat aja skor. Sama sih 7,5. Nggak jauh beda sama Mike gitu kan, karena di depan lagi-lagi ya oke. Main battle strategi, tapi kemarin nggak cuma strategi doang, nggak cuma nyari lewat pit, tapi battle on track yang seru banget. Kayak Ferrari, aku kira bisa double podium, ternyata 1 doang, nggak apa, which is really good buat Ferrari, salah satunya dapat podium, dan di belakang juga seru sih. Dan kemarin itu kalau kalian notice nggak banyak sorot-sorotan wax-waxnya ya, jadi kayaknya F1 itu Nggak ada Samsung nggak banyak banget. Ini evaluasi sih. Ini bukti bahwa bullying works. Enggak dong. Tidak guys, kok jangan ditiru guys. Lagi panas. Gue lagi males nyapunya guys, lagi sakit. Aduh, susah ini disapunya bang. Jangan dong. Enggak, maksudnya udah kesana sih. Beda-beda. Harapannya beda kemarin. Juga barusan aja. 5. Oh good. Oke, Dims skor 7,5 lah normalnya balapan F1. Strategi duel on track DRS yang sebenarnya setuju sih kalau balapan normal ya, nilai KKM lah. Cuman 7,5 gagal sprintnya seru. Sprintnya alive banget, gila. Sama ya Ferrari out of nowhere dari Jumat atau came alive suddenly di hari Sabtu. Well, can be better than that. P3 P4 itu udah pas banget. Yep. Bumbu dapat dramanya, crashnya, terus juga ya tetap Ferrari podium. Apa ya, Ferrari tuh di US tuh selalu punya something special gitu. Kayak tahun lalu kita 1-2 kan, padahal di FP jelek banget ya.
75 lah. Nah, Verstappen sama Lando berantem tahun lalu. Itu 1-2 tetap 1-2 kayak MU Iya. 2-1 semalam guys ya. Oke guys. Laki. Lagi. Derek. Ya gue sebenarnya emang udah ngiket 75 ya. Kenapa? Karena tapi gue lebih nitik berat ke sprint sih daripada Oh, iya. balapan utamanya ya. Karena gara-gara lihat sprint itu sih, lihat sprintnya chaos, jadi gue terlalu ekspektasi balapannya bakal jauh lebih wow, tapi ternyata cari aman ya. Benar-benar evaluasi sih para pembalap yang lain. Gue suka sih. Ya cuman Sainz doang yang DNF gitu ya. Cuman nggak tahu kenapa ya. Gue justru malah notice. Gue jujur apa ya, benci bilang ini. Cuman gue notice Alpine yang Colapinto protes gara-gara Gasly slow, pengen nyalip Gasly, tapi kenapa gak Aston Martin yang dramanya wow gitu kan. Cuman ya Aston Martin itu di sprint yang sayang banget apes jatuhnya ya gara-gara McLaren Iya, yang iya. crash gitu Iya. guys, yang di sprint parah banget. Jadi gue malah notice 2 tim itu ya. Sisanya sih ya kita udah tahu sendiri ya, kayak Ferrari satunya dapat podium. Padahal sebelumnya gue ngarapnya Leclerc P2 gitu ya di pas gue nonton balapan kemarin ya. Cuman ya gimana lagi guys. Tapi intinya Verstappen lagi-lagi menang ya. Bisa Yes. nempel 40 poin. Oke, jadi 75 7,5 ya. Balik Nah. kepada pertanyaan tadi, McLaren ada apa dengan McLaren? AADM. AADM Ada bukan apa dengan administrasi McLaren? ya. Kenapa nih? Ada apa dengan McLaren, guys? They start to feel the pressure from Verstappen sih kalau kata gue. Karena mereka mungkin anggapnya 100 poin mana mungkin sih kekejar. Ternyata guys, dalam 6 balapan setelah summer break tersusul sampai tinggal 40. 100 poin tuh jauh banget loh. Ya emang sih gue juga mikir awalnya 6 Gimana tuh? balapan kekat segini. Gimana tinggal 5 balapan lagi aja bisa di Abu Dhabi kita 3 people showdown ini ditambah Piastrinya. Well, gue kaget sih Piastri ternyata kalau ke pressure begini ya bentukannya ya. Kalau Norris kan ya udahlah, Norris emang kita udah lihat dari tahun lalu gitu. Norrisnya begini. Cuman emang Norris ya PR-nya guys ya, kalau ngomongin media tolong gue mah. Ya. Pressure sih kalau kata gue. Rasa. Oke, berarti Piastri pelan karena pressure berarti. Nah, ini menarik nih. Soalnya kan Ya, Piastri formnya kayak gitu guys. drop parah sejak Azerbaijan kan. Kalau kalian aduh, ini perbandingannya tuh kayak di event major juga gitu deh. Kalau kalian main event major ya, itu habis nabrak itu kan confidence-nya langsung terjun bebas tuh. Itu kalau digambarin paling gampang itu kayak gitu. Azerbaijan nembok terus sampai sekarang confidence-nya iya dibilang naik juga enggak gitu ya. Performanya B aja gitu kan. Performa fenomenalnya tuh hilang. Jadi ya dengan mudah dimanfaatin sama Mas Morris gitu kan. Yang akhirnya nih consistently fokus walaupun diobok-obok Verstappen gitu kan. Tapi tetap aja. Itu sih udah overall. Oke lah, masih masih konsisten. Cuma tadi dibilang juga ya PR-nya masih aja ini ya, di track-nya udah bagus, di off track-nya ini loh masih rage bait banget. Ya, Norris berarti cuma masalah di PR, tapi ya nggak apa-apa lah kalau dia mau jadi pribadi yang genuine seperti itu, gue lebih ya nggak apa-apa, nggak semua harus di PR-in biar ada yang pembeda lah, bagus juga justru. Ya tapi ya konsekuensinya ya gitu, jadinya terkesan public enemy aja gitu kan. Cuma ya nggak apa-apa, at least itu dia jujur dari dia sendiri gitu kan. Udah natural gitu. Jadi ya at least, tapi secara performance wise Lando yang masih bisa di atas ya. Mungkin ya kalau tadi bahas masalah mental ya maybe ya, karena mungkin ya Lando udah bertahun-tahun juga kan di McLaren gitu kan. Jadi secara kedewasaan kalau di compare dengan Piastri ya of course Lando lebih
lebih unggul lah secara kedewasaan gitu ya. Jadi mentalnya lebih bagus. Kemarin terlihat banget yang tadinya P3 ngejar banget di terakhir-terakhir 5 laps to go gitu kan. Jadi Piastri malah nggak bisa nyalip-nyalip Hamilton doang loh nggak kesalip-salip gitu kan. Ingat Ferrari tuh nggak ada upgrade sama sekali guys ya, sama sekali udah 0 upgrade-nya sampai Abu Dhabi nanti gitu. Jadi harusnya harusnya Ferrari tuh harusnya diobok-obok sama yang lain karena harusnya, cuma nggak tahu kenapa kemarin bisa tiba-tiba P3 gitu kan, masih kompetitif tuh. masih kompetitif gitu loh. Jadi masih istilahnya masih di carry lah sama pembalapnya lah untungnya gitu. Jadi untung. Dan Hamilton ya masih dengan pace dia lah. Sayang banget. Gue yakin kalau Carlos Sainz tuh kemarin mungkin bisa 2-3 mungkin ya. Iya. Ya walaupun kemarin Carlos Sainz tolol juga sih. Itu Carlos Sainz kenapain gitu kan. Gue kayak di dive kata si Antonelli ya. Tar. Di dive anjir. Itu kayak move-nya Lance Stroll di sprint tuh, persis tuh. Iya. Soalnya Soalnya mungkin dua move sebelumnya berhasil kali. Jadi sekali lagi lah, coba lagi lah. Kayaknya abis ini enak nih. Kiminya nutup. Sebenarnya dibilang Kimi-nya salah itu ada salahnya, tapi secara peraturan itu cornernya Kimi dan Kimi berhak. Corner Kimi masih di depan soalnya. Di depan jauh banget. Salahnya Kimi ya kan, Kimi-nya kalau nutup ya konsekuensinya itu gitu. Iya. Kalau misalnya Kimi yang ngebuka mungkin nggak jadi nabrak tapi exitnya malah jelek dan lain-lain gitu. Jadi serba salah sih. Ya serba salah gitu ya. Jadi emang agak tricky kalau di balapan itu guys. Yang jelas yang salah ya jelas Carlos Sainz lah. Dan mungkin kemarin gue baca-baca di komen juga ada yang ngechat kayak kok nggak time penalty gitu ya, karena Carlos Sainz langsung DNF gitu. Makanya akhirnya penaltinya itu dari 5 detik jadi 5 place grid penalty gitu. Mungkin harusnya jadi 10 detik kali ya. Pokoknya intinya jadi grid penalty di next race-nya. Karena penaltinya belum bisa dikasih tuh karena Sainz kan langsung DNF dia gitu guys. Keburu udahan. Itulah kenapa penaltinya beda ya, bukan time. Dan kemarin track limit ya banyak banget seperti biasa Cota. Lando Norris tuh dikit lagi tuh. Satu lagi udah black kan? Iya satu lagi. Satu lagi. Kayak itu di awal balapan itu waktu sama Leclerc gitu kan. Wah, ini itu loh kenapa tadi aku bilang gue kira Ferrari bisa double podium gitu. Kira kayak Leclerc itu bisa nge-battle terus Lewis ngejar gitu kan. Kayak chance ada nih, terus Lando juga on the edge ketika pembalap ada di dalam satu strike menuju ke penalti biasanya kan lebih konservatif lah. Tapi kemarin enggak gitu, Landonya masih bisa nge-push, malah Lewisnya sempat dibattlein Leclerc gitu kan sebelum pit stop. Itu lihat kayak aduh. Itu jujur agak ngeri ngeliatnya ya karena dan juga itu DRS itu loh. Itu DRS itu loh. Ya itu sayang banget. Kalau mungkin sebagian besar dari kita bilang buat apa anjir battle gitu kan. Ya tapi ada pride ya, ada pride. Karena kayak ya nggak bisa disalahin juga. Ya. Itu gara-gara apa? Lek-leknya nge-push apa namanya? Keluar jalur di chicane-nya kan. Jadi deket pasti di area zone-nya kan. Wah, tau deket anjir. Bukan, itu kan di sprint itu. Itu kan di sprint. Ini di race. Kemarin. Waktu di race. Di race. Leclerc emang keluar jalur. Itu di race. Itu di race. Emang iya keluar jalur ya? Iya. Itu di race yang bikin dia nyalip, si Lewis nyalip itu. Itu di race. Lupa gue. Jadi sebenarnya sprint ya? Di sprint aja. Waktu di race itu Lando Norris nyalip kan, terus Leclerc kan pakai soft tuh, itu satu lap lagi tuh. Oh iya dibatalin ya. Iya. Hamilton dibatalin. Lewis juga ikut di belakang. Jadi kayak waktu itu pas speed. Nah, padahal kan di lap battle itu Leclerc-nya juga ngepit gitu loh. Iya, itu. Nah, mungkin jadi di sini guys, yang salah itu yang goblok siapa? Ya engineer-nya goblok gitu. Baik lagi itu. Ya kan harusnya kan Leclerc-nya
dipencet tuh radio kan, tuh lilut gitu. Leclerc kasih jalan ke Hamilton, kita mau nge-pit anyway. Gitu. Betelin ya. Ya, kalau pembalap mah nggak mungkin ngasih jalan gampang ke orang pembalap guys gitu kan. Nah cuma Betul. itulah dibutuhkan yang namanya taktik dari seorang Komunikasi. tim gitu kan. Engineer-nya harus Kritisnya itu loh, critical thinking. kagak diem baik. Terus pas udah mau pit box lah kan goblok anjir. Ngapain lu battle Iya, gitu loh. Jadi jauh kan landonya gitu kan. Lu jadi 4 detik apa ya kalau nggak salah. Ya Kok habis tiga dilihat detikan. tuh kayak, Ya. ya 3 detik sekian lah kayak aduh sayang Iya. banget. Terus Emang itu sayang habis banget. pit window ya, Cuma keluar. sekali lagi yang tolol tuh Ferrari-nya guys. Harusnya Ferrari-nya ngasih instruksi gitu loh ke Leclerc. Kita mau ngebox, kasih Hamilton jalan gitu. Nah harus gitu. Karena at the end memang mereka Leclerc ngebox anyway gitu loh. Dan strateginya kan beda. Leclerc kan soft, Hamilton kan medium. Gak ada urusan dibatalin ngapain gitu sebenarnya. Kan gitu. Malah bikin lambat satu sama lain anjir. Betul. Cuma ya lu sebagai pembalap ya normal. Kalau misalnya lu gak battle ya masa balapan ngasih jalan guys kan gitu kan. Nggak ada perintah kok. Nggak ada perintah. Nah itu makanya harusnya ada perintah gitu loh. Itu yang gue bingung dari Ferrari kemarin ngapain gitu kan. Strateginya Hamilton kemarin juga menurut gue sih jelek banget ya. Jadi Hamilton di pitnya itu yang pertama itu kurang. Satu doang sih pitnya. Itu Jadi, doang master. tapi memang space-nya Hamilton juga kurang juga sih. Jadi ya Iya, ditambah-tambah pace-nya kurang, untungnya Piastri juga pace-nya kurang kemarin. Jadi nggak Iya. kejar. Padahal tuh gue ngelihat Nggak Piastri balance. udah mendekat terus. Piastri kan di pas finish Hamilton udah di depan mata tuh. Satu lap lagi kejar Sedetik. sih. Iya. Sedetik Satu lap lagi bedanya. kejar. Dua. Kayaknya mungkin tire deck-nya lah ya. Kayaknya tire deck Ferrari emang gak sejago yang lain-lain lah ya. Kayak McLaren sama Red Bull gitu kali. Karena Ini McLaren bisa kemarin jadi. juga gitu ya. ya kan. Tire Maksudnya deck-nya. berulang kali Leclerc kayak misalnya Leclerc tuh di ending-ending kan kekejar tuh sama Norris tuh. Norrisnya ternyata yang awal-awal sempet jauh tuh ternyata dia cooling down tire dulu. Terus sama Norris di push lagi guys. Jadi kayak ternyata works gitu. Jadi bannya panas. Yang pertama katanya overheat bannya. Jadi makanya nggak berhasil tuh. Nah yang kedua panasnya itu pas gitu somehow. Jadi akhirnya bisa kekejar. Momennya seorang itu. Leclerc. Berarti Itu, nggak guys. segampang itu ya nyalip di kota ya. Betul. VIP DRS panjang, apa lusannya panjang 2 sampai turn 1 turn itu buat tidak segampang itu guys nyalipnya guys. Sektor Lama loh satunya gitu. itu. Jelas. Iya. Jelas itu. Norris perlu sampai lap 51 buat completely seal P2-nya gitu loh. Iya. Di 50 lap Itu hampir finish. DRS-nya harus pas, harus 0,5 ke bawah. Iya, Pas harus exit. deket banget. Ya, Harus ya, ya, deket ya. banget. Jadi gila ya DRS itu sekarang nggak terlalu guna-guna banget guys. Istilahnya kalau Nah ini wajib sumpah. evaluasi. Tapi ya lah sih. semoga 2026 semua ulang dari nol ya. Semoga Iya. lebih seru. Karena kita tahun 2026 juga nggak ada DRS, nggak ada apa, kita nggak tahu juga gitu kan. Jadi ya let's see. McLaren, kita balik lagi ke McLaren ya, yang mana mereka mungkin gini ya, kesannya itu McLaren kan udah Jordan nih, udah WCC gitu kan. Apakah mereka nggak terlalu fokus ke WDC-nya, kayak mereka nggak terlalu peduli? Apa gimana gitu? Karena Pengen Lando gak sih yang juara deh? Itu terkesan bukan ya. rahasia umum sih. Terkesan ya, padahal Terkesan. bang, padahal enggak kok, enggak. Emang mungkin mereka tuh berusaha mungkin seadil mungkin sama dua-duanya ya, Balance. tapi ya yang menurut gue di mana tidak bisa itu dilakukan. Mau seadil apapun tetap harus satu yang sacrifice di antara Norris sama Piastri. Ya. Susah Gua yakin jadi kelihatan. juga. Yang jadi masalah adalah kemungkinan besar nih McLaren bakalan mulai kayak favor salah satu pembalap itu di waktu yang udah telat gitu. Soalnya aku tuh barusan habis baca statementnya Andrea Stella gitu kan. Ya nanti sewaktu-waktu kita akan mengfavor seorang pembalap kok. Kapan tapi itu loh. Kayak apakah nunggu Verstappen nyalip dulu atau Verstappen in range dalam satu balapan itu dalam hal yang berarti kayak misal Verstappen P1, Piastri P2, Norris P3 itu udah kesalip gitu kan. Yang mana ya mungkin banget karena ini masih ada 5 balapan guys, 5 balapan. Yep. Dan berapa? 3 sprint ya? 2 sprint atau 3 sprint? Dua Dua. sprint. Dua sprint.
2 sprint Qatar kan sama kayak Brazil. masih logis Dua lagi. banget buat Verstappen nyalip sebelum Abu Dhabi kalau pembalap McLaren nggak ada yang race win ya, karena so far nih masih Verstappen terus. Piastri butuh Kalau Verstappen menang Piastri terus, butuh Piastri butuh Gila, satu boleh kali race apa? win lagi lah, satu kali race Iya, win. satu race win Satu sama aja. konsisten udah aman. Satu aja. Gimana ya? Sih. Tapi masih ada kesempatan sih. Satu race win sama ya P3, P2 boleh lah, P3, P3 gitu boleh lah. Tapi jangan kayak P5. Jangan. Wah, kemarin sih kelar sih. Jangan. Terus sama sprint itu tolong ya dikejar juga gitu. Kemarin kecolongan 8 poin loh, easy 8 poin sama Max Verstappen. Max Verstappen kemarin Untung 8. sprint. Untung sprint. Untung sprint loh. Untung sprint. Asli. Aja. Bayangin Kalau race, wah. kalau race tuh kemarin berarti sekarang poinnya udah sisa 20-an aja. 20-an iya. Iyalah. Sama Norris Udah peringkat 2 nggak sih? Ya. Mungkin McLaren nunggu dibelah kali ya, kayak Lando P3, Max Verstappen P2 gitu ya. Terus baru favor ke Piastri gitu. Tapi gue yakin lah dalam hati kecilnya Zak Brown dia pasti pengen Lando lah, karena gimana anak emasnya Zak Brown tuh Lando guys. Maksud gue Lando kan project kayak Leclerc sama John Elkann gitu. Projectnya Ferrari ya Leclerc gitu ya, projectnya Zak Brown ya Lando gitu. Di saat ketika yang judul tiba-tiba Piastri ya pasti ada lah gitu geter-geternya dikit itu. Kepinginnya pasti Lando. Walaupun dia bilangnya netral, tapi gue yakin nggak mungkin gitu. Pasti ada lah. Ada pasti. Impossible. Kita kemarin ada kasus apa tuh? Kasus yang Alex Palou Ya, Palou kontrak alah ribet. Itu outside-nya McLaren. Sedikit gitu. Makin panas McLaren ya. Jual beli kursi anjing udah kayak negara mana ya? Negara Konoha itu ada. Konoha ya. Oh. Berapa miliar guys buat sekali FP? 50 miliar ya misalnya. 50 miliar sih. Kursi ini loh buat duduk gitu kan. Beli kursi bayar. Kita bersyukur ya. Jadi kita bersyukur ada di Indonesia guys, ramah-ramah di Indonesia. Mau turun free practice 1 di F1? Nah, kalian cukup punya 50 miliar guys. Bisa. Bisa beli kursi. Beli seat F1. Beli kursi. Ya, nggak bisa ya. Kalian nggak punya, harus punya license-nya ya. Tidak sembarangan guys. Jadi udah harus tajir melintir. Kalian juga harus punya license F1 ya kan. Susah. Mau beli juga. Dan bersih tidak korupsi. Ya betul dong. Oh jelas. Wah, kita harus bersyukur tinggal di Indonesia tidak seperti itu. Ya kita harus bersyukur. Konoha itu mah yang kayak gitu mah guys. Jadi itu McLaren teman-teman, kita akan tunggu tanggal mainnya karena ini sisa 5 race lagi. Dan kalau kemarin gue tuh kayak quick prediction aja lah, karena abis ini kan let's say Meksiko let's say Max, ini sirkuitnya Max lah. P1. Tapi let's say besok Piastri atau Norris bisa 2-3 aman, masih aman, nggak apa-apa. Brazil let's say Max lagi P1, tapi McLaren bisa 2-3 lagi, aman nggak apa-apa. Brazil, terus Qatar, Qatar nih harus McLaren nih 1 nih, harus Piastri juga. Piastri harus wajib di Qatar P1 gitu. Udah habis itu Las Vegas, Abu Dhabi, bodoh, nggak apa-apa, bebas. Kalau bisa di Qatar Piastri sprint P1, balapan P1 gitu, aman gitu. Udah. Intinya kayak skenario-nya soalnya kalau Max menang terus, Lando sama Piastri ya 2-3 terus, poinnya akan seri. Verstappen sama Norris, tapi menangnya banyak kan Verstappen. Soalnya judulnya adalah Verstappen. Ya ujung-ujungnya Verstappen. Jadi Piastri butuh 1 win teman-teman. Mungkin di Qatar butuh 1 win lagi. Qatar adalah Qatar meleset. Let's say Qatar Verstappen lagi. Las Vegas harus win. Meleset Abu Dhabi. Enggak boleh ada 1 kali pun DNF. DNF goblok karena kemarin. Sirkuit McLaren itu di Qatar dan mungkin Las Vegas gitu. Jadi udah Abu Dhabi Max lagi soalnya. Udah. Jadi Meksiko, Brazil, Abu Dhabi udah kasih Max lah. Gitu. Udah pasti Max nih. Bertiga nih. Kesempatan McLaren ini cuma di Qatar dan
Abu Dhabi. Nah sekarang pinter-pinteran Qatar dan Las Vegas ya. Sekarang pinter-pinteran Piastri gimana caranya dia tetap bisa P2 nih. Nah itu lu kalahin Lando dulu nih. Karena kalau enggak ya sama aja bohong. Kalau lu P3, P4 gitu kayak kemarin ya rungkat. Nggak bisa Cok, gitu kan. 25, let's say Piastri P3. 25 itu 25 poin Verstappen. Piastri P3 itu 10, beda 48 salib. 10, beda 10 ya kan? Beda 10. Kalau Piastri P3 terus 4 balapan kesalip. Balapannya sisa 5. Jadi Gak boleh ada Kalau crash gobloknya kemarin. nah kalau Goblok kemarin tuh gak boleh ada. kalau Piastri P2 bedanya 7 poin. 7 poin kali 4 masih 28, masih aman. Masih aman gitu kan. Sekarang 40 poin kan selisihnya. Masih ada 12 gitu, masih aman. Jadi harus P2 terus guys. Kalau Piastri ya oke lah sekali P3 nggak apa-apa. At least selang-seling 2-3 gitu nggak apa-apa. Yang penting jangan kayak kemarin. Cotak P5, Singapura P4, rungkat anjir. Rungkat. Mike, kalau sekali P3, makin tipis. P3 itu poinnya jadi beda 12 kurangi 5 7. Apa? P1. Kalau misal Piastri dapat 1 P3, jadi poinnya masuk ke Abu Dhabi ke sama Verstappen jadi beda 7, Pak. Yang mana iya, nggak apa-apa, battle-nya di Abu Dhabi. Ya udah, ada Abu Dhabi udah tinggal adu dah tuh. Makanya winner takes all. Makanya X faktornya itu adalah di sprint race. X faktornya itu. Sprint race bisa nambah Piastri 1 poin kan. Misalnya Piastri P1, Verstappen P2 kan 1 poin tuh Piastrinya. Gitu. Nah, ini juga ini kita bahas Piastri. Nah, kita belum bahas Landonya nih. Belum ada Landonya, Pak. Lando juga bisa nih. Lu matematika nih kita. Ya intinya Landonya malah lebih gede kemungkinannya. Ya, chance Lando untuk nyalip of course lebih gede ya kan. Jadi intinya gue sih berharap battle WDC di Abu Dhabi guys ya. Jadi kayak Abu Dhabi nih siapapun di finish P1 itulah jurdunnya gitu. Anjir itu seru. Itu gue pengen. Kita semua pengen tuh. Ya mungkin bukan P1 lah. Siapapun yang finish di depan ya. Jadi mungkin P1-nya misalnya di antara 3 mereka ya. Misalnya P1 Leclerc, P2 Hamilton. Nah, siapa yang P3 itu yang menang gitu kan. Jadi bisa begitu. Satu dua Ferrari dah yang rebutin malah di luar top 3 4 5 tuh. Wah. Iya kan? Soalnya kan siapa tahu mereka saking battle-nya keras Ferrari kayak di Texas tahun lalu. Mimpi basah tifosi guys ya. Kelihatan kan siapa yang dreamers ini. Yang Jordan, perebutan Jordan satu-duanya Ferrari. Yang jelas dengan adanya begini kita disajikan balapan yang seru lah ya. Jadi walaupun tersisa 5 race kita tetap masih pantau gitu. Wah ini gimana dimanakah Piastri akan finish, dimanakah Norris akan finish, dimanakah Max akan finish. Jadi kita tunggu tanggal mainnya karena Meksiko kemungkinan ya mungkin nggak segede Brazil tuh Max banget sih. Kalau Meksiko mungkin masih ya Max masih bisa oke lah, masih bisa dikalahin. Apalagi kalau ngelihat tahun lalu siapa yang menang Meksiko? Ingat nggak? Meksiko Sainz ya. Kita menang. Benua Amerika Ferrari hampir menang semua bos. Kita menang semua benua Amerika anjir tahun lalu. Tahun ini. Iya juga ya. Tapi mobil tiba-tiba diganti ya udah gitu guys ya. The rest is history. Oke. Jadi kita tunggu Meksiko teman-teman ya. Meksiko semoga besok Lewis first time podium ya kan. Semoga. Jadi podium. Siapa tahu 1 Leclerc 2 Lewis. 3-nya crash ya. 3-nya di Hulkenberg guys ya. Nah itu yang boom sprint. Setelah menyenggol 2 McLaren lagi gitu ya. Hulkenberg has hit the second McLaren ya. Disalahin Jack Brown gak jadi. Ini soalnya gitu. Turn 1-nya Meksiko itu lumayan sering chaos kan. Karena kan panjang banget tuh. Jelas. Panjang banget gitu kan. Jadi kita 1, 2, 3 lah ya. Kalau kemarin di Cota ada latihannya tuh di sprint race. Pas race-nya orang udah ngerti. Oke, kita gak boleh gini, gak boleh gitu. Besok di Meksiko gak ada sprint race guys. Jadi
kemungkinan chaos meningkat gitu di turn 1 Yo, lap 1 ya. Langsung chicken gitu loh. Yang Meksiko itu yang selalu bikin tracknya seru buat ditonton tapi nggak buat kalau buat balapan tuh paling males tapi buat nonton seru. Itu karena turn 1 itu langsung chicken guys. Iya. Iya. Langsung chicken. Kan dari yang selebar bisa 4 wide langsung jalannya Sempit. mengecil jadi buat 2 mobil doang itu ya kalian lihatlah GP Meksiko beberapa tahun ke belakang itu selalu seru lap satunya. Gue Meksiko cuma inget Leclerc tiba-tiba kepleset, inget gak lu? Keluar dari last corner, tiba-tiba mau nabrak. Anjir, Hampir. ngeri banget tuh, Cok. Nah itu guys ya. Checo Perez. Perez kelontang sana. Kita akan lihat, kita akan tunggu ya tanggal mainnya. Ya. Ini sengit banget guys, ini sengit banget. Banget. Kalau gue pribadi sekali lagi gue kepingin WDC-nya ditentuin di Abu Dhabi ya, karena ini nggak ada yang gue, maksudnya gue kan Leclerc gitu. Kalau Leclerc sih gue kepinginnya langsung WDC sekarang gitu kan. Tapi ini kan Matematik nih kita masih bisa juara dunia guys. nggak Let's bisa, go baby. udah nggak bisa, Udah. Rusli. Nyanyi sampat. Bisa Russell. Orang Ya, bingung kenapa sih tifosi jumo banget lah. Ketua guildnya begitu bejir. Ketua guildnya let's go baby lah. Dia juga tidak tahu diri. Tidak heran tifosi semua tidak tahu diri guys. Ketua guildnya begitu, ya udah pengikutnya sama. Itulah namanya tifosi guys. Kalau ngomongin statistik guys, by the way, sisa 5 balapan terakhir, pembalap terakhir yang leading championship di 5 balapan terakhir tapi nggak juara itu orang Australia juga guys. Bukan Alonso. Oh Weber ya bener. 2010. Oscar Piastri itu bahaya. Manajer Oscar Piastri guys tahun 2010 dikadalin sama mas-mas berambut pirang bermata biru yang bisa berbicara bahasa Jerman gitu kan. Ya betul. Langsung nge-lag tuh. Siapa Wah, lagi? nge-lag gitu. Lu ngomongin orang Australia di Australia langsung dibikin nge-lag tuh. Ya mampus sekali. Dipantau lah. Pantau lu sama pemerintah. Semoga akhirnya beda ya. Jangan sampai kayak Weber gitu kan. Langsung badai ini Australia nih. Enggak. Ya enggak tahu sih maksudnya. Ya semoga enggak lah. Judun atlet Piastri. Kalau Judun beda poin 5 atau 3 poin gue masih terima lah. Beda 1 besok. Tahun depan baru relax. Tapi plot twistnya tahun ini yang Judun tiba-tiba Lando sih. Nah itu. Aduh dia berisik banget kalau di Judun anjir. Gue gak kebayang berisik apa dunia ini. Aduh. Tapi gak apa-apa, gue seneng aja. Cuman gue gak siapin sama kalau komentar yang akan berisik sekali kalau di juara dunia. Jelas. Fado gue blok. Bodo amat Fado gue blok. Kalau kalian ada Twitter tuh itu masuk ke muted words ya. Lando Norris, McLaren itu mute semua itu. Iya, Oke, kalau gue pribadi gue kepingin Piastri guys ya. Kalau gue pribadi, kalau lu Either Piastri atau Verstappen. Kalau lu kalau disuruh milih nih, lu pengennya siapa? Nih. Personal, kalau ini personal. Personally ya karena aku ada di Australia gitu kan ya, either Piastri atau Verstappen. Kalau nggak Piastri, Verstappen udah. Apa hubungannya? No. Karena aku di Australia, Piastri atau Verstappen apa cok? Jadi ada Piastrinya. Honorary opsi guys ya. Jadi udah pilih satu. Oscar. Gila. Ya. Dim, satu. Personal, ini personal. Oh kalau personal Verstappen lah. Norris ini awal di lubuk hatinya Norris ya sebenarnya di sini. Verstappen lah. Enggak. Kalau lu rek personal rek. Kiamat dunia gue bilang Norris anjing. Personal gue to the point aja Piastri gue. Ternyata coba guys, kalau menurut kalian ya Norris. Apa itu Norris? Enggak, gue dari coba tulis di kolom komentar kalau kalian personal kepinginnya siapa yang Judun guys dan kenapa? Bebas guys. Bebas. Ini personal aja, personal kan bebas, orang-orang kan punya pilihan masing-masing. Jadi dari ronde 1 ya, dari ronde 1 ini disclaimer aja Piastri all the way guys.
Siapa Kalau tuh ada yang gua- masih Russell gitu. Russell kan belum. Kalau Terus gue idol. pernah bilang gue Lando pembalap kedua gue, karena dulu kan ya gue McLaren juga kan. Tapi setelah ngelihat dia ngeselin, gue ke Piastri nih sekarang nih. Pindah haluan bang. Dahuluan. Cuma gue lebih ke ya sebenarnya bebas. Gue lebih ke kepinginnya yang baru aja gitu sebetulnya. Karena kalau Max lagi kan ya elah dia lagi gitu. Walaupun tetap gue kepinginnya seru gitu. Ini seru sih jatuhnya sih. Ya untungnya seru. Cuman pengennya beda yang baru jadi, gitu kan. Jadi pun kalau misalnya ini sampai Max Verstappen yang Jurdun, gue sih tepuk tangan banget sih. Karena tepuk tangan banget gitu. Karena ini baru Jurdunnya layak didapatkan gitu. Kalau kemarin-kemarin kan Jurdunnya kan kayak lu ada aja ya. Gak balapan gitu. Kayak satu musim lu semua yang menang jir gitu. Gampang banget gitu kan. Kalau ini kan kalau sekarang kan perjuangan nih gitu loh. Kerasa Jurdunnya benar-benar berkesan gitu untuk Max kalau sampai dia Jurdun tahun ini gitu. Bayangin dari Zandvoort 100 poin guys, gila-gilanya. Kalau sampai Jurdun. Fansnya dari hitung-hitungan ngayal gitu kan, ikut-ikutan Ferrari itu biasa kayak kita kalau pragmatis masih masuk akal loh. Terus minggu depannya menang lagi gitu kan. Wah, setiap gua streaming, Bang Max masih bisa Jurdun gak? Anjing capek buat gua jawabannya. Kalau kalian chronically online coba, itu lucu banget kalian kalau pokoknya dari GP sebenarnya dari sebelum season break malah itu kayak wah bye Verstappen, terus kalian akan melihat kayak discourse-nya tuh dari yang aku baca ya, discourse-nya tuh dari fans Red Bull yang ngayal-ngayal mulai depresi gitu kan, terus tiba-tiba jadi kayak tifosi, terus hitung-hitungan pakai yang Excel itu kalian apalah online itu pakai Excel dulu aku pernah lihat ada yang bikin Excel gitu kan, Max win. Ini beneran terjadi guys. Kocak sih. Sampai realistis gitu. Dan sampai salah satu itu ada yang nyusun salah satu balapan Piastri 0 poin, Norris 0 poin. Lah kemarin anjir. Iya. Bejir gue kata. Hari juga. Ya seru guys. WDC tahun ini at least kalian yang baru nonton F1 tahun ini disajikan dengan pas lah drama. Kalau kalian nontonnya 2023 tuh, nah itu tuh kayak anjing F1 gini amat ya gitu kan. Tahun ini bagus nih, ya kan, tahun ini masih oke lah gitu loh. Oke, dan mungkin kita sedikit colek-colek lah ya. Yuki bagus, Yuki akhirnya. Yuki bagus. Yuki di setelah Zandvoort ke sini itu poinnya lumayan banyak gitu ya. Sejak Mekis sih, sejak Mekis ya. Tadi kita udah sebut. And then Nico Hülkenberg akhirnya kemarin juga poin di Sauber. Oli poin brother. Oli poin kemarin di penalti. Setelah penalti 10 detik di safety car ya. Anjir sakit banget sih itu kemarin. Ngeri. Ya, dan Alonso terakhir anjir HP gua jatuh. Ya itu Alonso ya. Alonso ke 10. Alonso langsung iya. Ke 10 gimana, Rek? Ya gue senang meskipun sprint juga harusnya dapat poin. Aduh, kena muntah itu guys. Kena muntah itu sprint gue. Bola muntah. Iya, harusnya gak tiba-tiba berhenti di situ, coba kurang ajar. Cuma tim terjelek sekarang berarti Alpine ya. Sampah banget tuh tim sumpah. Alpine sampah banget anjing. Sibuk sendiri sih Alpine sih. Gasly kayak gak bisa balap anjing, pelan banget kemarin Gasly. Masa bisa disalip Coca-Cola, Cok? Apa? Gila. Itu suruh stay lagi. Stay ya, gak boleh nyalip. Iya. Ngapain dia pelan anjir, masa gue suruh nunggu. Kurang ajar itu. Disalip dari turun 1 anjir. Gasly kemarin disalip Colapinto, disalip sama Bortoleto. Gila, pelan banget, Cok. Ya, terus kenapa Gasly? Gue gak tahu Gasly kayak setelah dapat biasa gitu kali ya, orang udah dapat kontrak nih, relax ya. Nyantai dulu lah, fokus musim depan gitu. Kurang ajar juga gitu. Kontrak Gasly tahun lalu gitu kan. Tapi performa bagusnya ya tahun lalu. Sekarang udah dapat kontrak langsung kayak santai aja dulu lah.
kalau ngomongin tim F1 sekarang gitu kan, sekarang kan prize money-nya terus kayak uang-uang sponsornya kan udah gede loh. Kalau Gede misal banget. Alpine sekarang ini di 10 tahun yang lalu, aku jamin tahun depan bangkrut, guys. Soalnya nol, Iya nggak anjing. jualan kayak Udah gak ada ngikutin ya. tahun depan fold hilang. Tapi karena sekarang secara struktural kayak secara finansial itu udah bagus banget udah buat tim F1. Jadi ya Ya. apa namanya masih bisa stay di atas gitu walaupun performa di tracknya hahaha gitu. Ya, itulah Ah doang bagus. ya. Itulah Di bagusnya F1, belakang-belakang. guys. Makanya kenapa sekarang F1 itu untuk lu masuk dari tim ke-11 susah banget ya. Yang akhirnya walaupun Andretti bisa masuk ya. Tapi duitnya harus Aduh, berapa banyak gitu. Karena emang sekarang F1 tuh sebagus itu, lu tim paling sampah aja masih bisa tajir. Penjualan merch-nya masih Oh, jalan. Ya kan? Masih oke lah gitu. Karena lu jadi driver F1 lu kayak jadi superstar dunia gitu. Semua Iya lagi idolain gitu, walaupun lu paling bawah nih Kola Pinto nih, tetap aja fansnya banyak gitu, apalagi bawa negara kan Argentina gitu. bawa masa lagi. Aduh. Misal gua Tahun nih, ini Alpine aja tiba-tiba gue jadi driver mana gitu, wah kalah Raffi Ahmad sama gua langsung. Oh jelas. orang dari Indo. Terus dari Indonesia kapan lagi ada, sih? ada King Indo guys. Indo gitu. Woi, King Indo P10 senggol bos. Ya, Rio Haryanto udah nggak balapan berapa lama coba. Iya Iya. benar. Kalau sekarang dia Rio Haryanto F1 gitu. itulah bagusnya Liberty Media guys. Semoga mungkin next MotoGP katanya mau dibikin kayak gini. Jadi Yes. let's see, MotoGP tuh kurang-kurangin Spanyol lah. Udah kayak padel lah aja bahasa Iya. Spanyol mulu lu. Ya kan? Culture Spanyol mereka yang bikin orang-orang tuh nontonnya kayak wow perlu translator. Kalau F1 kan budayanya Inggris sama Amerika. Gitu guys. Jadi lebih universal guys. Jadi ya mungkin nggak usah berlama-lama guys karena kita lagi pada sakit ya. Mungkin langsung masuk ke prediksi Meksiko aja ya mungkin teman-teman. Mungkin kita bisa mulai dari Regi Ardansa. Silahkan. Aduh. Ferrari bisa menang gak ya? Karena lihat musim kemarin juga wow gitu ya. Bisa lah. At least kita nggak jadi topless ya hari ini. Leclerc, aduh kurang itu Leclerc, kita harusnya di awal bisa menekan tapi tidak bisa. Udah sakit, kena ya. AC, topless ya Allah. Mampus guys, kita hari ini guys. Ferrari 1-2 kita topless guys di Itu masih berlaku. Masih berlaku. 1-2 ya harus 1-2 tapi. 1-2 tapi. Gak berlaku di Abu Dhabi. Abu Dhabi gak berani gue coba. Bisa jadi soalnya. Bisa jadi plot twist ya. Penutupan topless kita anjing. Enggak nanti musim depan pembukanya jadi topless. Anjing, jangan. Enggak lah. Podcast untuk sisa. Kalau misalkan Ferrari salah satunya podium race Meksiko topless kita, wah itu kegampangan ya. Jangan kegampangan. Gampangan. Iya. Bisa masalahnya. Lu sendiri aja kalau itu anjing. Jangan ngajak-ngajak tuh. Aduh. Oke, 3 aja gue pengen anjay, dikira mesen gorengan. Saha. Oke, 3-nya gue pengen Norris deh. 3 Norris, 2. Nah ini gue pengennya redemption nih. Aduh dari beberapa race redemption mulu ya Piastri. Jadi 2-nya Verstappen 1 Piastri. Wah, kalau beneran ya udah kelar sih harusnya WDC-nya Piastri. Kelar Jordan. Kalau Piastri nggak DNF. Kalau 4 race berikutnya nggak DNF betul. Iya. Nah, 4-5-nya boleh Ferrari ya. Oke, Dims. Kalau Piastri nggak DNF, masalahnya DNF bego-bego kayak kemarin tuh masih ada kemungkinannya anjir. Kemarinnya nggak ada yang nyangka kan? Nggak, menurut gua Baku sih yang paling tolol sih, Baku lah. Iya kan, DNF yang nggak perlu gitu loh. Oke, 3 tas. Cing siapa ya? 3 Piastri deh. 2 Leclerc, 1 Verstappen.
Sebenarnya gue pengen Leclerc P1 sih, cuman jangan. Taruh P2 guys, siapa tuh kita menang. Sepertinya di lubuk hatinya dia udah Leclerc 5 deh. Enggak. Verstappen Oh. 1, 2 Leclerc, 3 Piastri. Masih make sense kok. Oke, Pal. Meksiko soalnya suhu guys. Suhu ketinggian. Teman-teman, insya Allah George Russell akan menduduki podium lagi. Bangsat sama Pal Kawan-kawan, jangan dilupakan. ngirim-ngirimin gua Udah bersabda ini guys, bahaya. sama lagu-lagu Taliban gitu. Iya nih. Osama bin Russell aja. Terus Taliban ke berapa, Pak? George Russell guys. George Russell P3, enggak, George Russell P2, Leclerc P3, enggak ini Hamilton P3, Verstappen P1. Nah, Verstappen semua kita taruhnya ya. Hamilton, Russell, Verstappen guys. Yes, I want chaos. I want everything. I want the championship to be decided at Abu Dhabi. Wih, lu kelontang Don't nih forget, McLaren guys. Luko Sawari. Anjing. Russell. Bangsat. Lagunya Dia lagi bikin gue TikTok aja. Dia hafal aja. Ini jam berapa di Dia sana, Pak? Dia hafal aja gue bener. Coba gimana lagunya, Pal? Lagu gimana? Luko Sawari. Aidis tarad al-adai. Addal aradi saburatul ahlil adai. Stres. Gopal di Australia jangan benar guys. Gokil. Ya Allah, di Australia Ya bukan. itu Di Australia bukannya jadi Kristen lu. Oke. Jadi bertahan dong, bagus dong aja harus Oh iya, bagus ya. Udah ya Bagus. sangat kuat Gopal ini. Bagus. Gua. Salut gua. Oke, P1. Bener Mike. Satu. Tiga dulu gua. Tiga Piastri. 2 Verstappen, 1 Leclerc. Kan gue kata aja. Itu prediksi gue yang sebenarnya cuman gue masih masih takut gitu naruhnya. Amat. Sendiri deh. Iya. Sendiri guys. Tapi kok feeling gua ada crash lagi dah besok McLaren di Iya, Meksiko. turn 1 dan Ferrari podium 1. Ferrari podium 1 at least besok tuh. Ya udah gua ganti dah. 1 Max, 2 Leclerc, 3 Hamilton dah. Aduh. Kalau apa bener sih anjing sih. Akhirnya Hamilton. Kalau apa bener ya make sense Semakin aja masalahnya. Semakin dekat dengan topless kita guys. Ini toplesnya kalau Ferrari 1-2 ya. Anjir gimana kalau misalkan iya ya. Ya kalau bisa Semakin 1-2 ya. panas BDC-nya, semakin besar kemungkinan dia topless loh. Jangan salah nih guys. Iya lagi bener. Iya lagi bener. Ya Allah. Enggak. Aman. 1-2 tuh susah guys, enggak segampang itu guys. Tapi kalau emang bener ya kita seneng. Tapi ya Kita toples. Toples. Tapi ya toples. Enggak, maksud gua enggak ada di kalender 2025 ini yang make sense untuk Ferrari 1-2 masalahnya. Udah enggak ada upgrade. Iya, masalahnya Iya itu. kan? Enggak logis itu. Loh, tapi kompetitif di Austin. Tapi gimana nih kalau misalnya Meksiko kayak gitu juga? Setelah ngeliat hukum per podium, itu podium masih mungkin lah jadi masalahnya. Iya, tapi mungkin mungkin. Cuma maksudnya kecil mungkin, banget. Tapi chance kecil ya. Paling di Austin nih. Kalau nggak ada Verstappen sama 2 McLaren, Ferrari itu. Iya, tapi kan lebay banget alasan apa harus ada Verstappen, nggak ada McLaren, lu susah banget coy. Gitu kan. Besok podium 1 lah, salah satu dari Lewis atau Leclerc besok podium lah. Meksiko Ferrari pokoknya masih ada podium. Masih ada podium, masih bisa. Semoga gue salah dan mungkin McLaren 2 dan satunya Verstappen. Telurnya pecah besok guys. Pecah telur maksudnya. Hamilton kayaknya podium pertama di Meksiko guys. Podium. Terus dia akan ambil kewarganegaraan Meksiko. Udah Brazil, Meksiko ya. Triple. Gila. Atau di Brasil kali ya? Atau di Brazil sih. Gue pilihnya Brazil sih Hamilton. Di Brazil even better sih. Obrigado Brazil. Iya kayaknya Brazil. Siapa bisa. Bara. Bere. Itu emang Brazil anjir. Oh bukan ya? Bukan Brazil ya? Bukan anjir. Bara. Si tiba-tiba itu anjing. Cuaca Meksiko F1. Asal jeplak aja gue. Minggu, aduh kering nggak jadi.
Kering. Brazil hujan nggak? Brazil masih 2 minggu lagi Brazil. ya? 2 minggu lagi ya Brazil ya? Anjir. 2 ya? Emang kita triple header? Enggak. Triple Maksudnya, head. Enggak sih. Enggak, 8 November. Minggu depan Brazil, kan libur, ya. minggu depan lagi. Ya, Ah. Brazil. Oh, terus abis itu triple header tuh sampai Abu Yoi, Dhabi. sampai Yoi, habis. benar-benar. Nah, jet lag tuh dari Amerika ke Asia Tengah loh anjing, Timur Tengah nih. Aman lah, kita begadang terakhir di Qatar begadang terakhir. Qatar itu jam Qatar berapa? Qatar di Indo kan jam berapa tuh? 12 paling. Jam 12. Uh-uh. Malam ya? Iya. Jam 11 sok. Enggak, di Indo jam 11. Betul. Soalnya di sini jam 3. Beda 4 Bentar. jam. Jam 11 di Indo. Qatar. Bentar. Moli. Qatar itu balapannya jam 1 subuh. Tuh. Makan masih begadang itu Qatar guys. Qatar soalnya malam banget di sananya. Jadi gini. Las Vegas itu tanggal 23 November itu dia jam 11 siang. Las Vegas tuh 11 siang. Oke, Las Vegas 11 siang. Terus minggu Qatar jam depannya 11. Qatar jam 1 subuh. Jam 11 nih di gua. 1 subuh, cowok. Qatar kan? Jam 11 kan? Pasti di gua jam 11 ya? Oh, sorry, 1 subuh itu kualinya. Bener ya? Kualinya, sorry. Iya, Ya, Minggu. iya, Iya Kualinya, bener iya. Minggu. Sorry. Ya, Kualinya. race-nya Jam 11 malam. malam. Ya masih lumayan malam sih. Ujung-ujungnya selesai jam Iya. 12 plus. Jam Tapi 1 juga kelar ya. Iya. Tapi ya masih oke lah. Startnya jam 11 Iya. lah. Nah, terakhirnya Abu Dhabi untungnya jam 8 ya. Abu Dhabi jam 8. Abu Dhabi jam 8. Finale. Jadi Grand at least finale. Habis guys F1 guys. Buset. abis coy. Ada F1. Mandalika Qatar ntar. atau Ntar ada Abu Mandalika Dhabi. bonus. Setelah Abu Dhabi gua akan jadi konten Roblox guys. Channel McDonald. Holy fuck. Manjat gunung di Bromo guys. Manjat gunung Digen- Bromo. Tumpah digendong sewa. nanti Sama kita Verstappen. Digendong kita nanti sama guys. Pakai Oke. tangga. Mungkin kalian bisa tulis prediksi doang 10 menit, Cok. Ya. Beres. Tulis prediksi kalian ya di teman-teman. Beserta alasan-alasan kalian dan mungkin kalau ada yang terlewat mohon maaf sekali karena kita masih belum terlalu fit. Dan ya pokoknya di era-era Amerika ini kita mungkin agak kurang tidur lah guys ya. Jadi mohon maklum. Ya iyalah, bener Pak. Jadi tunggu aja Menyesuaikan nanti gitu. kita akan prima kembali di Brazil tuh jam berapa ya? Subuh. Masih 12 sehat lah. 12 malam. Seger ya? lah. 12 malam. Lumayan juga gitu kan. Kelarnya jam 2 pagi, Cok. 2 jam. Iya sih. Ya, Las Vegas moga gua seger lah gitu. minus malam. Las Vegas seger Las lah. Vegas segar. ya. Las Vegas tuh mantep tuh. Biasanya banyak Nobar-nobar. nobar Las Vegas tuh. Yoi. Yoi. Yang nobar yang mau ngajak gua, Dims, Regi boleh ya. Nopal gak usah karena jauh. Nopal kan Australia, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, Maksudnya betul. Fight ke Indo. Itu kalau Vegas ditahan 1 minggu aja aku bisa nobar itu. Lu barangnya Oh, iya. lebih cepat seminggu yang Las- penting. Las Vegas bakal ditunda nunggu Nopal dulu boleh. Wah anjir. Iya, setuju kan? Nopal that's- balik that's- titip fanatik kali ya. Oke, kalau gitu guys. Ya si masih fanatik anjir. Udah enak si Magic anjir. Enggak. Si Magic. Oke guys, thank you Si so much. Magic, ya. Itu aja hari ini dari kami. Semoga bisa menemani jam makan kalian, makan siang, makan malam, makan sore, apapun itu sambil boker boleh. Semuanya atau Ya. mungkin sambil menemani tidur ya untuk white Ya. noise aja di belakang Yes. background gitu. Ya. Boleh. Betul. Jangan lupa Udah untuk salah bindeng McDonald. betul. Jangan lupa untuk di subscribe juga ke channel kami ini ada di deskripsi. Iya. Dan juga Nopal gak usah lah udah gak konten dia. Terus Aku masih. di TikTok sekarang. Oh Nopal di Yang live TikTok. kemarin. Dia sekarang konten masih. TikTok joget-joget ya kalau mau joget catbor ya, Nopal. Sabar Bisa. Nopal. Oke. Jadi jangan lupa untuk subscribe juga ke F1 Speed ya. Kita 200.000 subs targetnya next. Dan ya itu aja. Thank you so much. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat menikmati. Bye bye.